saya pula ahlinya. Nah, tinggal ngambil gambar ya. Ya bukan. Ada. Lawan ibadah Mahina, Sidung ibadah baru permainan games, Sidung games baru acara bebas dan berenang. Mulai teman. Ayo, kalau susah rasanya menyampingkan kirim hadap kemari, Bebena. Anak-anak kami jangan menghadap danau ke sini. Ayo. Jangan di situ di Turnik Buru Bere Kota Tebing Tinggi sekitarnya ke-41. Wisata rohani Pantai Tigaras 19 Januari 2025. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Surat Yohanes pertama bab 1 ayat 5. Subtema: melalui wisata, anggota Punguan Raja Turnik melihat alam semesta yang terang sehingga setiap orang menjadi terang bagi sesama. Marilah dengan gembira bersama kita semua bertepukan yang disukaria setelah besar kasih setianya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu menyertai hidup kami dalam situasi apapun. Pada saat ini kami menyembah Engkau, bahwa Engkau menyertai perjalanan kami dari tebing hingga di tempat ini. Dalam rangka ulang tahun Engkau Tuhan hadir di tempat ini dan sudahlah menyertai kami selama kegiatan ini sampai kembali ke tempat kami di tebing. Demi Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup berkuasa bersama di Kau dengan persekutuan Roh Kudus.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dengan berwujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyudahan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Mari kita bernyanyi 373. Buat segala berkat-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kau tibakan kami di tempat yang dengan penuh sukacita. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya itu adalah karena rencana-Mu dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, Bapa yang berkasihan, inilah kami Bapa Punguan Raja Turnik Boru Dere di beres kota Peting Tinggi, yang pada saat ini bersatu hati untuk beribadah di tempat ini, untuk menikmati alam ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang berkasihan. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Dan yang hadirlah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berikan kami pengertian, agar kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Seyogianya yang membawakan renungan pada acara ini bukan saya, tapi karena ada halangan dari Pak Jeremy, mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Jadi secara dadakan kami ditunjuk untuk menyampaikan firman pada pagi hari yang indah ini. Jadi jangan melihat pakaian saya yang pakai kaos, jaket-jaket, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Doleki amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Bagi yang punya Alkitab Android bisa kita buka Yohanes 1 ayat 5 sampai 11. Kalau nggak dapat di bawah sama mulai. Yohanes, saya ulangi, Yohanes 1 ayat 5 sampai 11. Kita baca secara berganti-gantian. Udah dapat aman, Ina? Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang dalam keadaan dalam dunia. Di dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, Tuhan telah mengutus Yohanes Pembaptis. Yohanes harus memberitakan tentang terang itu yang akan datang kepada manusia di bumi, termasuk kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari memang sering kita diperhadapkan dengan hal-hal tentang keduniawian. Tetapi terkadang kita tidak sanggup menghadapi dunia ini sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Misalnya Bapak Ibu,
dalam kehidupan kita sehari-hari ada persoalan. Ada persoalan di antara kita, di antara anggota dari pemuan kita. Ini contoh. Mungkin itu di hubungan yang lain lagi. Tetapi di hubungan kita ini contoh, ilustrasi. Misalnya ada masalah di hubungan kita, ada dua kekuatan yang mendorong hati kita. Yang pertama adalah kuasa kegelapan tadi. Yang kedua adalah terang dari firman Tuhan. Kuasa kegelapan ini mengajak kita, memprovokasi kita agar kita melawan kepada orang yang membuat masalah tadi. Bahkan kita cerita kepada orang lain bahwa si A itu gini dan sebagainya dan sebagainya. Terkadang kita menjauh dari yang memaafkan, doakan dan doakan, berikan dia berkat dan berikan dia berkat. Itu yang berulang-ulang datang ke hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terprovokasi oleh kuasa kegelapan tersebut, maka sulit kita untuk pertumbuhan iman kita. Karena kuasa kegelapan itu akan membawa kita lebih jauh lagi, dan semakin lama semakin menjauh dari Tuhan. Jadi kita tidak dalam kasih lagi, tidak menyayangi sesama lagi, tidak